Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, good morning. Happy Monday. Now, let's make this Monday as brighter as the weekend yesterday. So, today is Monday, 14 December 2020. And also, we want to say a welcome and happy watching for Sahabat Green or Green friends who watch now at our YouTube channel, Green Radio Line, or listening throughout our website in www.greenradioline.id. So today we have several news from the local, national, until internationals. And yeah, we want to remind you again that you can watch our exclusive interview with Kirana Agustina with the topic Global and National Actions on Plastic Pollutions in Indonesia and also the global one. So she speaks as an engagement specialist from the National Plastic Action Partnerships, which is being formed by the World Economic Forum. So yeah, let's open up the first news with the international one from the Everything Climate Change. So in 2020, it's about the climate wrapped. The average global temperature in 2020 is 1.2 degrees Celsius above the pre-industrial level. So 1.5 degrees Celsius is the critical threshold of the global temperatures increase set by the Paris Agreement. And the top corporate plastic polluters in 2020 is that number 1 from Coca-Cola, number 2 with the PepsiCo, number 3 with the Nestle, and number 4 with the Unilever, and number 5 with the Mondelez International. And the atmosphere CO2 levels reach a record of the 418.32 ppm. The 2020 seasonal peak of the 217.1 ppm is the 2.4 ppms. It's higher than the in 2020 peak, which is 414 ppm. So yeah, it's about two times bigger than the 2019, and despite the reduced emissions from the coronavirus restrictions. So these measures at the Mauna Loa Observatory by NOAA on June 1st, 2020, and the seasonal peak May average data from the NOAA describes at MLO. And if we are looking at the Australia Great Barrier Reef experience, it's third, the mass coral bleachings event in 5 years. This was the most widespread bleachings event ever and was the second most severe on the record. And also we will give these informations to you again about the 2020 climate wrapped after a great songs that we have. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya ketentraman hati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. You're listening Green Radio
Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So, the next we still have the international news from the Everything Climate Change. In 2020 Climate Wrap, this is the hottest decade on the record, with the hottest 6 years occurring since 2015. The California record is breaking wildlife season. So in 2020 was the biggest wildfire season in California's modern histories, with a more acres burned than the last 3 years combined, and also the 5 of the 6 largest record fires in California's history. So in top 2020 wildfires was happened in the August complex, which the access burn is about 1,032,000,000 hectares, and also at the SCU Lightning Complex in the 396,000, and then in the Creek of Fires it's happened like 377,000, and also in the LNU Lighting Complex it's also about 300,000, and also in the North Complex it's also about the 318,000. The total acres burn is about 4.2 million, with the total fires is about 9,279. So if we're looking at the top polluting countries, the first one, which is going to the China, and the second one is the United States. The third one is India, and the fourth one Russia, and the fifth one is the Japan. By the total of the CO2, this is the most polluted country in 2020. And compared to the global temperature records, which years are the hottest? So it is 2016, 2019, and also this year's, which is 2020. So in 2020 is the track to join the 2016 and 19 as the hottest years on the record. So if we're talking about the 2020 has been the record breaking years. Countless climate records were smashed these years. And also 2020 brought the increasing temperatures, devastating wildfires, marine heat waves, deadly storms, and also extensive ice loss, and even more. One thing is clear, climate change is now, so let's fight to stop it. You also can check it more from the websites of the Everything Climate Change. And yeah, we will come back again after a great songs that we have, so make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Larsen, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini,
Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Listening Green Radio Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So the next we still have the international news from everything climate change, which is decided that the climate change is a real, is a global, is a caused by human. Yes, of course, it's caused by us, and scientifically proven a fact, a crisis, a race issue, a class issue, a justice issue, and also all of us issues. So yeah, if we're talking about the planet over the profits, we must flip the discoveries of by holding the big business accountable for the exploiting our environment and also its people. So the wealth gap of the increasing and also the rich are getting richer as well. The living and also inhabitable earth is even become weak. So it's about the time that we have to stop the valuing economic gains above the conservations of our planet. So do you think the profit and also the planet can coexist in the societies, in this current society? So yeah, you also can check some more like about the environmental problem, the climate issues, and the climate change, everything. So yeah, we will come back again with the national news. Make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Larsen, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, now you still listening Green Radio Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So, selanjutnya kita punya informasi dari nasional sahabat Green. Suku Nuaulu, hutan keramat dan juga semakin hilangnya hutan di Pulau Seram. Dilansir dari mungabai.co.id sahabat Green, suku Nuaulu sendiri adalah suku asli yang bermukim di Pulau Seram. Ada 12 marga suku yang mana meski telah menetap bermukim, relasi mereka dengan hutannya tetap terjaga. Dan sejak keluarnya izin usaha konsesi kawasan hutan negeri lama 10 dari 12 marga terjadi tumpang tindih dengan kawasan konsesi tersebut. Perusahaan PT BLM mendapat konsesi hak penguasaan hutan atau HPH seluas 24.550 hektar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2012 lalu. Dan yang mana hal ini mencakup hutan produksi terbatas atau HPT dan juga hutan produksi untuk dikonversi atau HPK.
Dan izin perusahaan membentang secara administratif di Kecamatan Amahai hingga dengan Kecamatan Teluk Elpa Pati, sahabat Green. Di Kabupaten Maluku Tengah sendiri, selain PT BLM sebagai pemegang konsesi dari HPH, terdapat juga PT Albasi Pariangan Lestari dan juga PT Talisan Emas. Namun permasalahannya di lokasi ini adalah, sahabat Green, terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan negeri lama milik 10 dari 12 suku yang berada di sana. Padahal memang hutan keramat bagi orang Nua Ulu adalah tempat bahan untuk pelaksanaan ritual adat, mengambil kayu, sagu, serta damar. Juga hutan sebagai tempat untuk berburu hewan konsumsi seperti babi hingga dengan rusa. Aturan tentang hutan negara terkendala dengan belum adanya perda tentang pengukuhan hutan adat sendiri. Dan saat ini Ranperda tentang negeri adat di Maluku Tengah sedang dalam proses. Nah, sahabat Green bisa cek langsung informasi lebih lanjut tentang ini sendiri ke mungabay.co.id. Kita akan balik lagi setelah lagu-lagu yang menarik ini tentunya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7%, dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%. Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 di pagi ini. Nah, selanjutnya kita ada informasi nih dari Nasional Gunung, permata alami yang harus kita hargai. Berikut dilansir dari mungabay.co.id, Perserikatan Bangsa-Bangsa Sahabat Green atau kita singkat juga dengan PBB mendeklarasikan 11 Desember sebagai Hari Gunung Internasional, yang mana akarnya berasal dari tahun 1992 ketika dokumen mengelola ekosistem rawan pembangunan pegunungan berkelanjutan diadopsi sebagai bagian dari rencana aksi agenda 21 Konferensi Lingkungan dan juga Pembangunan. Hari Gunung Internasional kemudian ditetapkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2002 dengan misi mendorong komunitas internasional untuk menyelenggarakan acara di semua tingkatan pada hari itu, yang mana untuk menyoroti pentingnya pegunungan atau pembangunan pegunungan yang berkelanjutan. International Years of Mountain 2002 mendorong semua entitas yang relevan dari sistem perserikatan bangsa-bangsa dan juga mandat masing-masing untuk melanjutkan kolaborasi konstruktif dalam konteks tindak lanjut Tahun Pegunungan Internasional. Kolaborasi konstruktif ini sahabat Gen dilakukan dengan mempertimbangkan kelompok antar lembaga di pegunungan dan kebutuhan untuk keterlibatan lebih lanjut dari perserikatan bangsa-bangsa sesuai dengan mandat yang ditentukan dalam Backpack Mountain Platform
yang bertujuan untuk inisiatif ada dan juga untuk mengembangkan upaya substantif dan serta mobilisasi sumber daya, memberi orientasi dan juga bimbingan serta promosi yang mana bersinergi. Secara khusus ini akan memberikan kerangka kerja bagi para pemangku kepentingan dan juga lainnya untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di kawasan pegunungan dunia. Dan untuk tindak bersama sahabat Green di semua tingkatan hingga lokal, dari lokal hingga global guna meningkatkan mata pencarian masyarakat pegunungan dan juga melindungi ekosistem pegunungan serta menggunakan sumber daya gunung dengan lebih bijak. Nah sahabat Green, kita akan melanjutkan nih informasi lebih lanjut tentang pergunungan ini, tentang gunung ini sendiri. Nah sahabat Green jangan kemana-mana, stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey sahabat Green, balik lagi bersama saya Livia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 di pagi Senin ini. Selanjutnya kita masih punya informasi dari Gunung Permata Alami yang harus kita hargai. Lindungi kekayaan hayati. Nah, dilansir dari munggabai.co.id sahabat Green, tahun 2020 ini tema Hari Gunung Internasional adalah melindungi keanekaragaman hayati pegunungan. Nah, keanekaragaman hayati ini meliputi keanekaragaman ekosistem, spesies, dan juga sumber daya genetik, serta pegunungan sendiri memiliki banyak varietas yang endemik. Topologi yang berbeda dalam hal ketinggian, kemiringan, serta keterpaparan di pegunungan menawarkan peluang yang menumbuhkan berbagai tanaman bernilai tinggi, hortikultura, peternakan, serta dengan spesies hutan. Nah misalnya sahabat Green, contohnya pengembala gunung di Pakistan memiliki kumpulan sumber daya genetik ternak yang sangat berharga dan juga sifat khusus yang dikembangbiakan, yang mana sebut saja ketahanan terhadap penyakit, yang dapat membantu adaptasi terhadap perubahan iklim untuk spesies yang ada di pegunungan Pakistan. Hampir 70% dari lahan pegunungan digunakan untuk mengembala yang menyediakan pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah di pegunungan tersebut. Serta pengelolaan keanekaragaman hayati pegunungan yang berkelanjutan semakin diakui nih sahabat Green akhir-akhir ini sebagai prioritas global. Tujuan pembangunan berkelanjutan 15 SDGs target 4 didedikasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati pegunungan dengan mempertimbangkan relevansinya secara global. Dan keanekaragaman hayati ini di semua ekosistem menjadi fokus karena Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah mendeklarasikan 2021 hingga dengan 2030 sebagai dekade PBB tentang restorasi ekosistem. Selain itu juga sahabat Green, sebagian dari Geopark Global UNESCO yang terletak di pegunungan malah yang juga sebagian ditutupi oleh pegunungan sendiri. Nah, kita masih ada informasi lebih lanjut tentang isu ini, so make sure you are stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.
Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani kamu sampai jam 9 nih. Sekarang jam 9 nih hari ini. Nah, kita masih dengan informasi dari nasional tadi Sahabat Green tentang ancaman perubahan iklim bagi gunung. Dilansir dari mungabe.co.id Sahabat Green, PBB menyebut bahwa gunung sebagai natural jewels we should treasure, yaitu permata alami yang harus kita hargai. Pegunungan adalah rumah bagi 15% dari populasi dunia dan juga menampung sekitar setengah dari hotspot keanekaragaman hayati dunia. Hampir 1 miliar orang tinggal di daerah pegunungan dan lebih dari setengah populasi manusia bergantung pada pegunungan, mulai dari sumber air, makanan, sampai dengan energi bersih. Namun Sahabat Green, pegunungan berada di bawah ancaman perubahan iklim yang mana terhadap degradasi hutan, eksploitasi berlebihan, serta dengan bencana alam dan konsekuensinya nih terhadap potensi menghancurkan baik dari komunitas pegunungan maupun seluruh dunia. Meningkatnya suhu juga membuat gletser gunung mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini berdampak juga pada pasokan air tawar di hilir bagi jutaan orang. Dikombinasikan dengan marginalisasi politik, ekonomi, dan juga sosial, kondisi tersebut akan meningkatkan kerentanan masyarakat pegunungan terhadap kekurangan pangan serta kemiskinan ekstrim. Saat ini Sahabat Green, sekitar 39% dari populasi pegunungan di negara berkembang atau 39 juta orang diperkirakan rentan terhadap kerawanan pangan. Perubahan iklim serta praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan penambangan komersial, penerbangan, perburuan, dan semuanya ini menyebabkan kerusakan besar pada keanekaragaman hayati pegunungan. Dan penggunaan lahan serta perubahan tutupan lahan serta dengan bencana alam turut mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati serta ekosistem di pegunungan yang mana juga berkontribusi terhadap menciptakan lingkungan yang rapuh bagi masyarakat pegunungan sendiri. Juga Sahabat Green, jika melihat tentang degradasi ekosistem, hilangnya mata pencarian dan juga mitigasi di pegunungan dapat menyebabkan ditinggalkannya praktik budaya serta tradisi kuno masyarakat yang telah melestarikan keanekaragaman hayati selama beberapa generasi. Terakhir nih, masalah ini tentu juga berpengaruh bagi kita semua. Karena apa? Karena kita harus melindungi jejak karbon serta tentunya menjaga kekayaan alam ini beserta keanekaragaman hayatinya sebagai suatu keutuhan dan mencegahnya dari segala bentuk kerusakan. Karena memang kalau misalnya dikaitkan lagi, kebutuhan kita akan pegunungan itu sangat
terkait begitu. Jadi kalau misalnya gunung juga hancur, keanekaragaman hayati hancur, dan sumber-sumber yang kita butuhkan dari gunung pastinya juga akan terganggu, sahabat Green. Nah, jadi kita bisa bertindak atau lebih mencintai dan melihat kembali nih isu-isu tentang pegunungan dan juga lingkungan lebih dalam lagi. Nah, sahabat Green, sekian untuk Bumi Kita hari ini. Kita punya informasi banyak banget tadi, semoga berguna untuk sahabat Green dan membantu sahabat Green nih untuk informasi-informasi terkait lingkungan. Nah, kita akan balik lagi di hari Rabu besok. Jangan lupa Bumi Kita akan menemani sahabat Green setiap hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. So, thank you for listening Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit.